sekarang ini Bu, kita ingin membahas untuk perawatan kitten. Oke. Perawatan kitten, terutama kucing yang baby yang baru lahir. Kebanyakan itu kucing yang dipelihara agak rentan gitu ya untuk bertahan hidupnya gitu. Jadi ada beberapa teman-teman ya, termasuk saya dulu untuk kucing house pet saya, semua itu sudah saya steril dan saya neuter untuk semua kucing house pet. Karena dulu juga ada pengalaman kucing saya itu lahiran anaknya kemana-mana Bu. Sana Nggak satu peduli satu induknya. di satu di mana, satu di mana, satu di mana gitu kan. Terus ada juga yang hidup dua, terus sudah dirawat dengan udah dikasih susu tambahan dan lain-lain, tiba-tiba tetap mati. Jadi akhirnya patah hati. Lihat kucingnya juga nggak bisa ngurus bayinya, akhirnya oh ya sudah di steril aja deh gitu. Gimana sih Bu perawatan kucing yang baik tuh kitten terutama? Oke, sebelum kita bicara untuk kitten, kita akan runut, eh, kita tarik ke belakang dulu. Apakah kitten itu lahir dalam perencanaan atau dia Iya, accident, ataukah itu accident. dari hasil yang tidak diinginkan, misalkan, Oh, atau misalkan dari kucing kucing yang kucing dari MCAT lover, dengarkan. Dengarkan misalkan ya MCAT lover. kalau direncanakan itu biasanya Ya, breeder-breeder harus benar-benar siap dengan program punya anak, punya kitten. Jadi misalkan kalau memang itu ada persiapan yang harus benar-benar matang, dalam arti parentsnya, induk dan pejantan itu benar-benar kondisi sehat. Selain sehat, dia harus lengkap vaksinasi, obat cacing. Itu sebelum masa dia dikawinkan. Itu yang pertama. Karena apa? Kondisi kesehatan induk itu berpengaruh pada anak-anaknya. iya, Nah, jadi itu yang kita harus runut dulu ke belakang. Jadi apakah anak yang lahir dalam kondisi siap akan sehat atau siap untuk sakit? Karena kalau induknya sakit, otomatis anaknya nggak akan survive. Peluangnya kecil untuk survive. Jadi kalau jadi breeder, harus ya betul-betul betul, terencana ya Bu. berencana, termasuk dari umur. Umur betina, umur jantan, itu sudah benar-benar dewasa kelamin. Jangan dipaksakan dia, oh ini begier pertama harus dikawinin, itu harusnya nggak boleh. Karena dia Hmm, secara hormonal belum siap, secara hmm. tubuhnya pun belum siap. Jadi jangan, bisa jadi nanti anaknya ditinggalin habis ngelahirin. Ini ya Dia nggak itu, peduli. itu. Atau jadi air susunya juga belum bisa optimal. Karena nutrisi pun Kadang, dia harus, kadang tuh ya 8 bulan, 7 bulan tuh sudah ada yang minta kawin. Terus ya, ownernya bilang, aduh kasihan gitu kan, akhirnya dikawinin. sebenarnya yang kasihan tuh ownernya bukan kucingnya. Iya Ownernya betul. dia bahkan kelabakan. Karena kucing juga akan Betul. tersisa. Jadi baik-baik lewatkan masa birahinya sekali atau dua kali. Kemudian ada umur yang benar-benar siap. Jantannya juga begitu. Yang pasti dia harus bebas dari masalah penyakit jantan maupun betina. Itu yang pertama. Kedua harus sudah Hmm. vaksinasi, obat cacing. Itu yang kita jaga untuk jangan sampai tertular pada anak-anaknya. Ya, Oke. Okay? berapa bulan Bu sebelum proses kita mau program untuk mating? Misalkan dalam tahun itu kita mau, kalau untuk vaksinasi kan setahun sekali untuk dewasa. Mm-mm. Obat cacing ya minimal kita 3 bulan sebelumnya kita Hmm. sudah kasih obat cacing. Yang Jangan udah jangan rutin pernah gitu ya Bu ya? ya sudah rutin semua yang untuk pencegahan itu rutin semua dilakukan. Masalah penyakit kulit jangan sampai ada. Iya, Baik dia betul. kutu itu mudah sekali tertular untuk anak-anak, untuk kita nantinya kasihan karena kita nggak bisa treat dengan berbagai macam obat-obat kimia.
Nah, itu. Jadi mereka itu berpikiran gini, Bu, karena saya ada pet shop, jadi saya sering bertemu dengan pet owner yang bingung dengan kittennya yang penuh jamur atau Iya, uh, uh, kurus gitu kan, Bu, terus kayak udah nggak malnutrisi makan, begitu. mau nutrisi ya. Uh, Ya kita perlu jarak Padahal, induknya sebelum dia ya, panen, nutrisinya harus bagus. nah itu yang tidak mungkin agak terlewat oleh teman-teman yang Benar. memang mungkin baru punya kucing gitu. Jadi mereka tidak memikirkan si induknya, tapi yang mereka lihat adalah anakan yang udah lahir itu aja. Ada lucunya. Jadi uh, yang satu, yang masalah yang pertama itu, yang kedua jantan yang digunakan. Jangan sampai nanti ya, udah kawin sekali terus dilepas, udah nanti kawin lagi dengan jantan yang lain, dia masih bisa nerima loh. oh, iya Dia iya kawin iya nggak tahu betul. mana bapaknya. Ini Nah kalau tuh itu, buat ngiri-ngiri itu problem. nah, Kalau muncul warnanya, nah, kok ini warnanya begini, warnanya begitu. nah, Bapaknya yang mana ini? bapaknya yang mana, ya kan? Kalau bukan pedini itu oke, nggak masalah bapaknya yang Hmm, mana. Tapi kalau pedini itu problem. Jadi ya, sampai dia menolak, biarkan kucing itu ada dalam kandang yang bersama. Hanya dengan satu jantan. hmm. Jadi bukan dengan dua jantan atau tiga Ada juga, jantan. ada juga ini Bu, apa kasus induk yang eh, memakan anaknya gitu. Itu penyebabnya kalau berdasarkan pengalaman Ibu itu apa sih Bu? Ada yang bilang katanya memang karena induknya tahu anaknya sakit gitu. Ya bisa, paling-paling saya hanya bisa memprediksi, nggak bisa pastikan ya. Satu mungkin dia ada nutrisi dia yang, atau dia ada tingkat stresnya. Hmm? Stres, mungkin ada jantan dekat di sana, atau dia sudah mulai masa birahi, kemudian dideketin oleh jantan, jadi dia ketakutan. Akhirnya dia protek anaknya, dalam arti malah dia makannya, bukan dia proteknya sama sekali. Yang kedua, bisa jadi itu yang bisa juga yang jantan yang makan anaknya, anak betina ini, kucing Nah, ini. itu Itu biasanya bisa kenapa juga. Bu? Ya itu tingkat stres, kena stres induknya, maupun Hmm. dia kena birahi, atau dia kena nggak merasa nyaman tempatnya, Hmm. atau juga bisa benar kena kucing itu memang punya peluang hidup kecil, jadi secara Nah, naluri dilakukan itu untuk dia supaya nah Bu, tidak ini nggak ada yang meninggal. tanya nih Bu. Ada yang tanya, kalau baby cat boleh dimandikan dari usia berapa supaya dia nggak kena jamuran? Sebenarnya nggak perlu dimandikan kalau nggak penting banget Hmm. gitu. Sebenarnya kalau Jadi, dimandikan itu untuk tujuannya apa? Apakah dia kotor? mm-mm, Karena induknya otomatis sebenarnya dia mandikan oleh induknya, itu lebih aman. mm-mm. Kita nggak tahu cuaca ya. Cuaca Ya, nggak, kalau nggak menunjang, kita pun jangan paksakan. Kita lihat kondisi kitten itu benar-benar sehat atau tidak. Kita nggak tahu, total nanti iya, kena flu. Kalau kita itu udah sakit, kita nggak bisa sembarangan ngasih obat. Dokter pun nggak bisa ngasih obat sembarangan. iya Gitu lah. betul. Kalau kita kasih, kalau dia makan jamur, kita nggak bisa sembarangan ngasih obat jamur, obat luar, karena induk akan menjilat nanti. Hmm. Kita harus cari obat yang benar aman dijilat oleh induknya. Oleh karena itu lebih amannya cegah sebelum terjadi anaknya kena jamur nanti. Cegah dari awal sebelum dia program untuk diberikan. Ya. Nah, Jadi kalau teman-teman yang sudah kalau sudah memang ya, kejadian, ya ya, obatis hati-hati dengan jamur ini, masa jamur ini. ya. Intinya kalau misalnya untuk baby cat berarti kita lihat kebutuhannya ya Bu. Ini Ya, uh, sangat penting banget. karena memang mungkin sangat ada kena kotoran apa gitu memang sangat kotor atau memang ya mungkin dia ketularan dari induknya entah banyak sih yang
untuk khususnya untuk newbie yang si induknya itu mungkin ada kutu gitu atau ada jamur. Jadi akhirnya pada saat kucingnya lahiran, kittennya ya tiba-tiba udah kena aja gitu. Jamur. Ya, memang itu masalah yang Ah, sangat sangat sulit untuk diatasi untuk kitten. Dia nggak bisa mm, menggunakan obat-obatan yang sama dengan dewasa, harus ada obat dengan perlakuan khusus. Ekstra ya. hati-hati. Dan ini juga ini ada sharing dari teman cat lovers. Sudah beberapa kali lahiran, tapi kittennya itu selalu dimakan. Ini juga sama Bu dengan pengalaman saya. Saya Oh ya, saya punya lupa. Itu ya secara genetically bisa jadi. Ke ah genetically ada bisa jadi. ada tipe betina yang seperti itu ya. Iya, iya. Nah, Itu lebih baik di steril. betul Di betul Bu. steril. Saya ada betina yang seperti itu. Jadi saya sampai mikir ini kenapa ya dia gangguan jiwa atau apa gitu ini si betina ini gitu. Karena saya lihat anaknya sehat. Iya. Sepenglihatan saya dan dicek dokter juga sehat gitu kan. Dia mungkin ada 3 kali melahirkan. Yang pertama dimakan saya pikir karena mungkin anaknya sakit gitu atau anaknya cacat gitu. Jadi dia insting dia mau makan kucingnya. Terus anaknya. Terus kemudian yang kedua kali eh, itu Dimakan lagi. dimakan lagi. Nah, itu padahal kita sudah mulai waspada itu, Bu. Udah mulai waspada. Nah, yang ketiga kali lahiran itu saya jaga. Jadi kalau misalnya waktunya minum susu, kita kasih Baru ke dikasih induknya. dulu. Kalau pada saat udah minum susu, kita ini memang repot ya Bu. Dan ada satu anak, satu kitten yang berhasil besar mungkin hampir 1 bulan. Hampir hampir 1 bulan itu umurnya waktu itu. Jadi saya pikir nggak mungkin lah dimakan sudah besar kan Bu ya. Ternyata dia melakukan percobaan pembunuhan. Masa Itu itu. anaknya digigit. Anaknya digigit Bu di leher. Saya bilang, wah ini sudah kacau ini si si uh, apa si induknya ini kayaknya error. Jadi dia akhirnya si kitten itu mati karena infeksi yang digigit oleh induknya. Luka infeksi karena digigit. Jadi akhirnya setelah itu ya udah fix di steril. Jadi dia nggak boleh Itu ya. melahirkan lagi. Kalau sampai sudah berulang terus, kemungkinan dia genetik. Jadi ya kalau mungkin kelainan jiwa kali ya. Iya Kelainan betul. jiwa. ada 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 kesalahan genetis di ini di kucing itu gitu Abnormal ya. gen ya. Iya abnormal gen ya Bu. Ini ada yang komen katanya mungkin hasil pergaulan bebas katanya. Jadi anaknya nggak diinginkan gitu ya. Anaknya tidak diinginkan. Oke, teman-teman kita masih punya satu bahasan lagi. Jadi kalau misalnya nanti ini akan mati, otomatis nanti teman-teman join lagi ya, karena kita masih ada satu bahasan lagi. Nah, kita masih di perawatan kitten, Bu. Berarti satu poin yang mesti diingat teman-teman adalah pada waktu teman-teman ingin program breeding, yang harus diperhatikan adalah induknya. Jadi induknya dulu yang disupport vitaminnya, kesehatannya, kulit, dan tidak boleh ada kutu, tidak boleh ada jamur, ya Bu. Obat cacing. Sehingga ya obat cacing dan vaksin secara teratur, Iya. ya, supaya menghindarkan bayinya terlahir dengan cacat atau ketularan tertular dari si induk ya Bu. Selain itu yang pasti kalau induknya nggak sehat, antibodi induk itu kan pasti rendah. Nah, Iya. yang dia transfer ke anaknya melalui air susu atau kolostrumnya itu pun rendah antibodinya. Hmm. Jadi anaknya pun akhirnya lemah, nggak Ya, punya kekebalan tubuh yang bagus. Gitu karena tanpa ada persiapan nutrisi atau kesehatan dari induk,
anaknya mempunyai kekebalan tubuh yang tidak bagus, rendah. Jadi rentan terhadap berbagai macam penyakit. Jadi kalau kita tuh paling gampang sekali dia kena, pertama sakit mata biasanya, Iya, betul. flu, flu, Flu. kemudian penyakit kulit yang tertular, Iya, penyakit eh, kulit. cacingan, diare, itu yang paling umum. Kalau kucing Nah, udah diare, itu dehidrasi berat dan sangat sulit untuk pengobatannya bagi bayi ya, untuk kita di bawah 3 bulan itu sulit, makasih obat tuh nggak mungkin. iya. Berat kendalanya karena pencernaannya pun belum normal, belum belum sempurna. Dan kadang-kadang kendalanya juga dari pemilik. eh, Mungkin yang mereka ada beberapa yang masih berpikir, oh nggak apa-apa kalau diare cuma sehari 2 hari gitu. Ya Oh mungkin iya, dianggapnya ada seperti misleading manusia tuh mungkin diare ya Bu. itu. Diare itu Ya, adalah satu tanda, baru simptom ya, gejala awal yang akan kita nggak tahu penyebabnya apa. Bisa cacing, mm-mm, bisa virus, mm-mm, dan dari diare itu berakibat dia dehidrasi. Kalau udah ya, dehidrasi, dia lemes, nafsu makan drop, nggak mau nyusu. mm-mm, Otomatis kalau kita kasih susu tambahan pun berapa banyak dia bisa dapatkan. Nggak seperti susu induknya. ya. Itu yang Dan udah diare berat untuk kita ya. Kalau sulit untuk untuk dewasa bertahan ya Bu kalau sudah iya, begitu. iya berat Berapa banget. sampai berapa hari sih Bu kita harus waspada gitu? Apakah 1 hari diare masih nggak apa-apa gitu atau bagaimana Bu? Kalau bisa jangan sampai ada diare. Kalau bisa nggak ada nggak ada dispensasinya, maksudnya harus 1 hari 2 hari. Kalau bisa jangan ada diare untuk kita. Berarti Kalau kalau pengennya misalnya terjadi diare harus langsung harus atasi secepatnya ya Bu, segera, harus atasi atasi segera. segera. Yang penting Ya, dia jangan jadi jangan dehidrasi, menunggu. jangan Ya, dehidrasi. Bantu dia dengan cairan atau apa gitu. Ya karena apa? Kucing yang sudah diare untuk dewasa pun susah diatasi, apalagi kitten. Itu yang berat. nah jadi ini cat lovers dari uh, Mas Bosaik Anko, katanya yang kitten hasil breeding terencana aja rawan sakit, apalagi yang rescue one. Luar biasa katanya merawat kitten. Nah iya, tapi ada beberapa kasus ya Bu yang kitten direscue. Menurut kita mungkin kalau kucing yang kitten yang dipelihara atau kucing ras kadang-kadang mungkin pada posisinya dia sudah drop luar biasa mungkin ya. Seperti Ibu pernah cerita ke saya, ada kucing yang matanya sudah rusak ya Bu, dan mungkin infeksi ya. Tapi si kitten itu tetap aja lincah gitu main. Ya, Itu benar. gimana Bu sekarang? Masih lincah, tadi pagi, tadi malam belum sempat kasih obat juga, 1 hari ini belum sempat. Tapi karena kemarin dapat suntikan dari dokter ya, insya Allah deh masih bisa bertahan. Tapi dia makan oke, semuanya oke. Ya, Cuma saya jadi harus isolasi dari ah, semua kucing yang lain. Itu yang kita harus jaga. hmm, Kalau di rumah ada kucing sakit, pisahkan dari kucing-kucing lain. Dewasa pisahkan atau dari anak, kucing-kucing yang lain. ya pisahkan langsung. Jadi Jadi jangan teman-teman, jangan berkerumun. eh kal Ibu Santi ini suka kadang-kadang kalau kita lagi ngobrol gitu, Ibu dari mana? Oh ya, tadi pagi lagi olahraga atau jogging, terus nanti ketemu kucing yang lagi sakit. Nanti pulang jogging itu bukan bawa apa, bawa kucing gitu. Bawa kucing terus ke dokter dulu gitu kan. Kalau kita kan olahraga ya minggu pagi jogging ke Kuliner. bubur ayam gitu ya. Olahraganya dari mobil, dari parkiran ke ini Bu, dari parkiran ke apa namanya area Car Free Day. Udah sampai sana, Pulang jalannya sebentar aja, 2 menit. Habis itu belok ya. ke warung bubur. Di sana nongkrongnya lama ya. Di sana nongkrongnya lama.
Nah, eh, untuk kasus-kasus seperti itu memang daya tahan si kitten itu yang luar biasa atau memang kucing yang ada di jalan itu memang sudah ditakdirkan punya daya tahan tubuh tinggi sih, Bu? Sebenarnya mereka sangat-sangat rentan sekali karena ya itu Mm-mm. kucing stray cat tidak biasa dibilang nggak ada yang nutrisinya lengkap ya, malnutrisi. Bagi mereka Iya, 90% malnutrisi. Yang kedua lingkungannya kotor, otomatis ya. berjamur dan segala macam Mm-mm. cacing. Itu yang saya memang jujur saya rescue kitten tuh kena nggak tega aja. Yang saya hadapi itu ya diare, Heeh. sakit mata, flu, itu udah Mm-mm. setiap saat. Jadi begitu saya ngobatin satu, saya cuci tangan dulu, baru ngasih obat yang lain supaya nggak pada nular penyakitnya. Itu yang harus, ya kadang-kadang habis waktu satu hari kena ngurus kucing, lupa saya kulinernya hari Minggu. Iya, iya, iya. Pergi ke dokter hewan, perasaan tadi belum makan deh, akhirnya perut keloncongan pulang harus nganterin susu. Belum mandi karena udah badan udah nggak jelas dari dokter Heeh. hewan, kemudian bawa kucing yang kondisi juga nggak bersih ya, nyiapin Iya. kandang dia. Nah itu udah pasti satu satu paket dia, flu, Mm. penyakit kulit, cacingan. Itu dalam satu paket Iya, kalau kucing kucing lokal. Nah pasti ya, Bu. kenapa? Karena mereka memang nggak terencana punya anak. Iya, Ininya itu betul, yang betul. accident semua. Nah, ini juga ada yang sharing. Kadang kitten rescuan nggak bisa diapa-apain sama vet. Disuntik nggak bisa, diresepkan nggak bisa, terus mereka pasrah dengan asupan bergizi saja. Ada yang survive, ada yang meninggal. Syukur-syukur matinya nggak di jalan gitu, maksudnya. Jadi Ya, sudah sempat akhirnya dibawa. rescuer memang akhirnya ikhlas mau nggak mau selama sudah berikhtiar semaksimal mungkin Iya, dokter hewan nggak bisa melakukan apapun, hanya kita yang bisa membantu dia untuk mengamankan. Kita hanya bantu apa, lingkungannya yang hangat tempat dia, kemudian kita bantu mm-mm, untuk supaya dia punya jangan dehidrasi ya, kasih minum mm-mm, mungkin susu. Selama dia nggak diare kita bisa kasih susu, kalau dia diare kita jangan kasih susu. Yang ketiga kita bantu nutrisinya, ya kasih makanan yang bagus. Kita nggak perlu kasih ya makanan yang kualitas yang bagaimana, tapi yang cukup untuk gizi dia. Karena memang iya. kucing rescuer itu, kitten kitten stray itu malnutrisi semua. Terus Iya, uh, pastinya ya, Bu. pasti pasti itu lebih parah lagi, lebih parah lagi. Yang memang yang ketiga setelah kita ikhtiar semaksimal mungkin ya kita pasrah karena kita nggak bisa melakukan apapun kalau memang sudah takdir, tapi kita bersyukur dia nggak mati tersiksa.